Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu untuk semua teman-teman petani melon dimanapun Anda berada. Ini lahan saya ya. Insya Allah akan ditanami melon golden merlion ya. Ini kondisi bedengan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Baik, ini posisi tanaman yang sekitar 16 hari ya, kurang lebih 2 minggu setelah habis dibedeng, dimulsa, kemudian kami pindah tanam ya, dari potret ke mulsa. Ini usianya sudah sekitar 16 hari ya, 2 minggu lebih ya. Sebahagian sudah dipatok bambu ya, ujung sana. Yang lain belum, tapi insya Allah akan diselesaikan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Kemudian ini posisi pada saat kurang lebih 3 minggu ya, 21 hari. Nah, sebahagian juga sudah dipangkas ya. Ini memang agak berumput ya, banyak rumputnya, tapi insya Allah tidak terlalu berpengaruh ya. Ini sudah dipangkas lain, tinggal posisi nanti akan diikat ya, diikat di tiang bambunya ya, ikatan pertama. Ada juga beberapa yang belum dipangkas ya, karena mungkin perbedaan pertumbuhannya ya, seperti ini belum dipangkas, ini belum terlalu bagus pertumbuhannya, sedikit lagi. Nah, tapi ini bagus bedengannya ya yang ini, karena idealnya memang jaraknya harus seperti ini, cuma yang lain dikasih rapat karena sesuatu ya dan lain hal untuk mencapai jumlah tanamnya ya. Nah, ini subur-subur ya, insya Allah akan diikat. Kemudian ada posisi saat usia melon sudah kurang lebih ya, sudah 1 kali ikat ya, sudah masuk 1 bulan ya. Nah, yang ini posisi 42 hari. Ini video saya gabungkan ya, dari posisi pembedengan sampai posisi panen insya Allah ya, dalam satu konten ini ya. Ini dibuahkan satu ya, rata-rata dibuahkan satu dalam satu pohon, berbuah satu. Karena untuk melon golden merlion itu idealnya buahkan satu. Bisa dibuahkan 2, tapi tergantung dari tanaman itu ya. Karena untuk pembuahan 2 itu batangnya itu harus besar ya, batang bawahnya ya, induknya, porosnya. Karena kalau induknya kan dipangkas, yang dipelihara cabang 1 dan 2. Yang tunas induknya itu dipangkas. Jadi memang untuk dipelihara buah dalam satu pohon itu bisa, kecuali dia agak-agak subur ya, batangnya agak besar. Nah, ada juga buahnya yang sudah duluan besar ya, seperti ini ya. Ya, karena dia di ruas 1 ya. Sebenarnya idealnya itu harus di ruas 3, 4, 5, 6 ya, supaya buahnya itu bagus ya, merata. Ini buah 2, saya uji coba buah 2, mudah-mudahan bisa maksimal. Kita akan lihat nanti perkembangannya ya. Ini kurang lebih 700-an yang produktif. Kurang lebih 700-an yang produktif. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan ya. Nah, ini posisi dimana tanaman melon golden saya ini merlion kurang lebih usianya 40 ya, sudah hampir 50 hari ya.
karena mungkin sekitar 10 hari lagi akan dipanen karena sudah mulai nampak menguningnya. Jadi kalau usia melon itu yang sudah sekitar 50-an ya seperti ini besarnya ya, sudah mulai kelihatan warna kuningnya itu sudah mulai nampak ya, warna keemasannya. Nanti di usia mendekati panen kurang lebih mungkin 1 minggu ya, hampir merata nanti warna kekuningannya ya. Rata-rata buah satu ya, berat kurang lebih 1,5 kilo, ada yang 1,8, ada yang 1,3. Tergantung dari kesuburan tanaman ya. Ini sedikit kena hama ya, karat daunnya ya. Ini karat daunnya ada juga, tapi alhamdulillah sudah disemprot, ada yang juga sudah berhenti. Tapi insya Allah sampai panen insya Allah masih tetap aman ya. Itu sangat kuning sekali warnanya ya. Kalau buahnya di ruas paling bawah itu, di bawahnya saya lapisi bambu ya. Mengingat kalau dia langsung bersentuhan dengan mulsa, itu nanti akan berpengaruh dengan warna buahnya. Nanti buahnya yang kena mulsa itu warnanya bisa putih ya. Putih kuningnya cuma sedikit ya. Karena dia tidak kena udara ya. Tapi kalau bambu, karena bambu bergelombang, ketika dilapisi bambu, 2 bambu yang dipotong pendek-pendek kurang lebih 5-7 cm. Nah itu dia ada rongganya gitu. Sehingga warnanya tetap bagus ya. Buahnya juga tetap bagus. Ini posisi sudah mulai menguning ya. Warnanya udah mulai nampak golden. Untuk golden melon golden merlion ini bisa buahkan 2 ya. Saya potong dulu. Ini buahkan 2. Yang sebelah sana, sebelah kiri itu sekitar 1,8 atau hampir 2 kilo. Yang sebelah kanan saya ya, yang ini sebelah kanan ini sekitar 1,5. Alhamdulillah di uji coba buah 2 bisa juga ya. Cuma memang tidak seluruhnya, karena mungkin saya perlu teliti lagi dan uji coba lagi ya. Insya Allah akan dicoba terus untuk pembuahan dalam satu pohon buah 2 ya. Untuk melon golden sendiri ini di tempat saya di Kabupaten Parigi Motong ya, khususnya di Sulawesi Tengah, ini pasarannya agak bagus ya, karena harganya itu dia bisa sampai harga 10.000 per kilo. Dia dari harga 6.000 rupiah per kilo ya, sampai 10 ribuan. Karena dalam satu buah itu bisa 2 kiloan ya. Mungkin bisa lebih. Tapi kalau saya, karena saya kan masih pemula ya, pemula tapi yang terus semangat dalam belajar, ini bisa 2 kiloan, 1,8. Insya Allah saya tetap semangat ya, terus belajar. Karena mentor saya sangat luar biasa dalam membimbing saya untuk menanam melon golden merlion ini ya. Beliau luar biasa, terus mendampingi saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang dia berikan ke saya itu bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Walaupun mungkin 80% ya saya bisa tangkap, karena masih ada dalam proses pembelajaran, jadi masih ada kekurangan, kelebihan. Mungkin masih banyak kurangnya. Mungkin bisa ada masukan dari teman-teman seperti apa ya. Untuk pasarannya sendiri ini dipasarkan di provinsi sebelah, karena pengepulnya itu di
wilayah wilayah saya di Parigi, Kabupaten Parigi, tapi dipasarkan di wilayah provinsi sebelah, yaitu di Sulawesi Utara, ya, di daerah Manado, ya. Jadi pasarannya ke sana. Dan alhamdulillah ini mulai nampak ya, mulai nampak. Ini kalau tidak salah saya ini sudah usia sekitar 54 hari ya. Udah mendekati 60. Karena tinggal beberapa hari sudah akan panen. Tinggal menunggu yang sebahagian lagi menguningnya. Tapi walaupun di sini sudah merata. Ini hampir merata buahnya ya. Hampir merata buahnya, udah warna kekuningan ya. Kuningnya itu udah jelas sekali ya. Udah jelas. Ini kalau sudah lihat seperti ini wah, hati ini udah mulai senang ya. Karena luar biasa. Buahnya menguning ya. Dan memang melon golden ini berbeda dengan melon-melon biasa. Karena ini kelasnya premium ya. Artinya rasanya itu gurih. Ya. Kemudian manisnya itu pas. Jadi tingkatan Brix-nya itu, manisnya itu tidak terlalu manis sekali. Ya. Memang pas ya. Mungkin berkisar di Brix-nya itu berkisar 13 ya, 13 atau 14. Itu sudah sangat bagus ya. Kalau di supermarket atau di mall-mall ya itu menjadi syarat dia punya Brix ya. Derajat dia punya tingkat kemanisannya. Ya. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan tanam yang berikutnya, ketika saya tanam yang kedua kalinya, insya Allah akan lebih memuaskan lagi ya. Ini buahnya agak besar ya. Rata-rata 1,5, 1,5, ya, 1,8, ada juga yang 2 kilo ya. Ini daunnya mulai banyak yang kena karat ya, tapi lain sudah disemprot ini. Karena sudah stuck juga lain daunnya ya, sudah berhenti. Tapi karena dia sudah mau hampir panen, jadi insya Allah tidak terlalu berpengaruh. Karena ini tinggal hanya menunggu, hitung hari saja. Kawan saya sudah kontak ya pengepulnya, ya mungkin dalam waktu dekat dia akan datang ke lokasi untuk melakukan pembelian ya. Harapan kami ya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan lah. Walaupun keuntungannya misalnya belum fantastik seperti teman-teman di luaran sana ya, yang sudah bertani melon mungkin skala-skala besar ya. Karena saya masih coba dulu skala kecil. Ya namanya langkah awal. Mudah-mudahan dari langkah awal ini bisa menjadi lebih maju lagi ya, bisa step by step ya. Karena makin dijiwai. Melon golden merlion ini sangat unik ya. Karena memang dia kalau dibilang gampang ya gampang, dibilang susah susah juga. Gampang-gampang susah cara merawatnya. Tapi kalau telaten, sabar, insya Allah bisa ya. Karena ini hampir rata-rata setiap 4 hari atau 5 hari itu kami pupuk ya. Kami pupuk, dikocor ya. Dikocor, kemudian hamanya juga disemprot kurang lebih per 4-5 hari. Ya metode yang diajarkan ke saya setiap kali melakukan pengocoran ya, dikocor, dipupuk itu saat itu juga kami semprot. Jadi berbarengan pemupukan dengan penyemprotan. Itu pengalaman yang saya dapatkan dari teman saya. Sama seperti dahulu masih awal saat pemangkasan ya, saat dipangkas induknya yang dipelihara cabang 1 dan 2,
itu setelah dipangkas langsung disemprot lagi gitu, supaya luka dari pemangkasan itu tidak terserang hama ya, karena langsung diantisipasi. Dan alhamdulillah ini luar biasa, ini kurang lebih 2 kilo ya, agak besar ini ya. Karena saya sudah coba juga timbang ya, walaupun masih di pohon, saya tes pakai timbangan saya coba masukkan ke kantong kresek, saya angkat, saya timbang, ya kurang lebih ada 1,8, ada 2, lebih ya. Memang butuh ketelatenan, kesabaran ya. Walaupun ilmu saya belum cukup ya, saya rasa teman-teman di luar itu yang senior luar biasa, pasti punya pengalaman yang luar biasa. Namun saya ingin terus belajar ya gitu. Ini buahnya sangat bagus ya, ruasnya ruas 1, 2, 3 ya, ini buah 3 ya, bukan buah 3, buah 1, tapi di ruas yang ketiga. Memang idealnya 4, 5, 6 begitu kata mentor saya, itu sangat bagus. Karena kalau di ruas 1 terlalu cepat nanti masaknya, jadi tidak merata. Memang yang dipelihara ini disarankan ke saya 4, 5, dan 6 ya. Hampir rata-rata saya pelihara seperti itu. Walaupun memang ada juga yang buahnya di bawah, yaitu di ruas 1. Karena itu lambatnya ini ya, pemilihan seleksi buah. Karena kalau dia lambat, nanti sudah besar duluan buah di bawah, akhirnya dia tidak menumbuhkan buah lagi ya. Dia fokus ke situ. Metode saya kemarin rata-rata saya pelihara itu buah, kalau buah dari 3, 4, 5 atau 4, 5, 6 saya pelihara semua dulu, nanti dilihat, diseleksi. Setelah perkembangan demi perkembangan, mana yang agak besar, agak bagus bulatnya, itu yang dipelihara, yang 2-nya dibuang. Kalau dia potensi pelihara 2 ya saya pelihara 2 buah dari 2 cabang ya. Tapi kalau tidak potensi, salah satu cabangnya saja yang dipelihara buah 1 ya. Karena takutnya nanti kalau dipelihara buah 2 tidak mencapai timbangan, tidak mencapai syarat untuk pembelian kiloannya. Karena di tempat saya itu minimal 1,2, 1,3 kilo itu ditimbang. Kalau dia agak kecil itu dibeli bijian ya. Dibeli bijiannya pun bisa berkisar dari harga 2.000, 3.000 sampai 4.000 ya. Tapi kalau kiloan kan minimal 6.000 per kilo. Ya, kalau harganya bagus ya bisa sampai 10 ribuan ya. Dan ini merupakan salah satu yang bisa ikuti oleh teman-teman yang punya lahan. Ya, ini proses sudah pemanenan ya, sudah proses panen. Jadi memang video ini saya rangkai dari awal, dari proses bedengan sampai proses panen ya. Saya satukan dalam satu konten. Mudah-mudahan membawa inspirasi dari proses awal sampai akhir ya. Ini rata-rata yang 1,8 ya, 1,8, 1,5 ya. Ini sudah proses panen. Nah, sana beliau itu mentor saya, ini luar biasa, Akhi Syafruddin ya. Dia sahabat saya, mentor saya yang membimbing saya. Beliau banyak pengalaman dalam penanaman melon ini ya. Ini luar biasa. Jadi kami posisi panen itu kami pindahkan ya di tempat yang lebih dekat dengan jalan ya, agar supaya mobil yang datang untuk mengambil, membeli, insya Allah lebih mudah ya. Nah, ini hasil dari tanaman saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saya, keluarga ya. Tentunya juga untuk inspirasi ya
kepada teman-teman bahwa ketika punya lahan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena rugi memiliki lahan yang berpotensi untuk ditanami melon. Kalau tidak ditanami kan rugi ya. Yang dipisahkan itu yang bijian ya, ada yang cuma 1,1, tapi bijiannya ini dia ambil 4.000 kalau ke saya. Yang sana ya itu bijian. Kalau ini yang kiloan, ini kilo bisa ada 2 kilo, ada yang 1,8. Dan alhamdulillah kelihatan hasilnya ya. Walaupun belum bisa berhasil secara petani-petani senior mungkin ya. Mungkin kalau sekelas saya yang seorang pemula dalam petani melon ini, proses belajar sudah luar biasa. Saya sangat bersyukur ya. Ini nanti kita akan lihat proses penimbangan ya. Proses penimbangan ini mulai dipaket ya, ditimbang. Dan alhamdulillah ini kurang lebih 700 kilo. Kurang lebih 700 kilo. Sebenarnya berharap minimal 1 ton. Tapi sesungguhnya yang paling berharga di sini adalah menurut saya ilmu. Karena langkah awal. Ini langkah pertama, jadi memang awal. Jadi kalau bicara langkah awal, jangan dulu kita bicara hasil ya. Walaupun itu mengikut sebenarnya, cuma kan ada yang paling berharga, yaitu berkaitan dengan pengalaman itu, ilmu ya, yang diajarkan oleh sahabat saya ya. Itu sahabat saya sangat luar biasa ya. Dia terus mendampingi saya dalam proses bertani melon ini ya. Golden Merlion ya. Ini walaupun pemula tapi alhamdulillah tembus juga 1 oto ya, 1 open. Dan ini akan dipasarkan di Manado. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.